Pendengar dan pemirsa, informasi dari Kabupaten Nunukan sore ini terkait tim gabungan Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru melakukan patroli di wilayah perairan Nunukan untuk memastikan keselamatan penumpang, termasuk mencegah pengiriman pekerja migran secara ilegal. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin. Tim pengamanan Posko Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 terdiri dari KSOP, BP3MI, TNI Polri, Bea Cukai, dan Basarnas melakukan patroli di wilayah perairan Nunukan untuk mencegah terjadinya aktivitas ilegal. Patroli ini juga bertujuan untuk memastikan kapal-kapal angkutan tidak melebihi kapasitas guna menghindari potensi kecelakaan laut. Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Nunukan Kosasi menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk memastikan keselamatan penumpang. Jadi kita telah selesai melaksanakan patroli bersama untuk pengamanan arus mudik Nataru 2024-25 pada wilayah perairan Kabupaten Nunukan. Libur Nataru pada tahun ini kelihatannya penumpang sedikit, ada peningkatan di hari ini. Semoga semua perjalanan mereka bisa berjalan aman, lancar, tertib, dan nyaman. Mengantisipasi laka laut atau mungkin kelebihan-kelebihan daripada penumpang yang mengangkut pemudik-pemudik, keselamatan pelayaran, itu yang paling kami utamakan dalam tim yang bekerja. Kosasi juga menekankan pentingnya penggunaan pelampung atau life jacket oleh penumpang selama pelayaran sebagai langkah antisipasi terhadap keselamatan. Jadi ada beberapa tadi yang kita arahkan, terutama untuk keselamatan pelayaran para pengguna atau penumpang yang naik di atas speedboat. Kami arahkan untuk selalu menjaga keselamatan, yaitu memakai life jacket atau pelampung keselamatan. Selain itu, tim gabungan yang terlibat dalam patroli juga fokus pada pencegahan pengiriman pekerja migran secara ilegal dari Nunukan ke Tawau, Malaysia. Patroli ini diharapkan dapat mengurangi tindakan ilegal dan memastikan kelancaran arus transportasi laut selama musim liburan Natal dan Tahun Baru. Salma Amin melaporkan. Demikian informasi dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dari Tarakan, sore ini ada rekan saya Reni Oktavia. Halo rekan Reni. Halo. Baik, suaranya belum dapat kita dengarkan. Halo, bagaimana? Sudah bisa? Baik. Bagaimana Wina? Aman, sampai Nunukan suara Reni. Baik. Ya, baik Reni, bagaimana kabarnya sore ini? Ya, sore hari ini seluruh tim untuk Lintas Banjar Nusantaraya di Tarakan sehat, namun cuaca terlihat mendung ini, Win. Wah, sama berarti di Nunukan ya? Baik. Mendung, iya. Baik, rekan Reni, ada informasi apa untuk pendengar kita sore ini? Ya, ini terkait puncak arus mudik di Kabupaten Bulungan yang diprediksi melonjak H-2 jelang Natal. Baik, silakan Reni untuk informasi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, puncak arus mudik di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan diprediksi melonjak H-2 jelang perayaan Natal. Saat ini aktivitas di Pelabuhan Kayan 2 Tanjung Selor belum terjadi peningkatan penumpang yang signifikan. Ramlan menyampaikan laporannya. Puncak arus mudik di masa Natal dan Tahun Baru atau Nataru di jalur sungai dan laut diprediksi akan terjadi H-2 jelang Natal nanti.
Aktivitas di sejumlah pelabuhan, khususnya Pelabuhan KN2 Tanjung Selor, saat ini belum terjadi lonjakan penumpang yang signifikan. Hal itu disampaikan oleh staf Syah Bandar Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Wilayah 17 Kaltim Utara, Paulus Suban saat dikonfirmasi awak media. Dia mengatakan saat ini untuk keberangkatan menuju Tarakan melalui Pelabuhan KN2 Tanjung Selor masih tergolong normal. Dia mengungkapkan untuk kuantitas penumpang sampai saat dengan ini masih terpantau belum begitu lonjak atau masih standar dan biasa. Kalau dari penumpangnya sampai saat sekarang ini masih terpantau belum begitu melonjak, masih standar, masih biasa-biasa seperti hari biasa. Siap, Bang. Terus prediksi untuk lonjakan penumpangnya itu mungkin kemungkinan besar di tanggal 23 Iya. atau 24. Mungkin sekitar tanggal itu. Terus Meski begitu, lanjut dia, pihaknya tetap melakukan antisipasi terjadinya lonjakan penumpang di masa Natal dan Tahun Baru kali ini. Sebanyak 24 armada speedboat dengan rute Tanjung Selor Tarakan siap dikerahkan. Dia memastikan dari segi kapasitas maupun kualitas, armada yang diberangkatkan dipastikan dalam keadaan aman. Soal adanya tambahan armada bakal dilakukan ketika ada lonjakan penumpang dari trayek Tarakan Tanjung Selor, demikian sebaliknya. Pihaknya menegaskan persoalan overload dipastikan tidak akan terjadi, dikarenakan setiap armada yang berangkat mesti mengangkut penumpang sesuai dengan kapasitas yang ditentukan. Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia. Demikian laporan dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembalikan ke Wina di Nunukan. Baik, terima kasih rekan Reni Oktavia dari Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya ada rekan saya Muhammad Zuhal. Halo Zuhal. Halo, selamat sore Wina. Sore kembali. Apa kabar Palangkaraya sore ini Zuhal? Sore hari ini Palangkaraya nampak cerah mendukung untuk bermalam minggu ini nampaknya. Baik, alhamdulillah siap tancap gas ya. Baik, Zuhal, informasi apa nih yang sudah disiapkan untuk pendengar kita sore ini? Ya, Wina, dari Palangkaraya ini ada informasi mengenai masyarakat diminta tidak panik terhadap kenaikan bahan pokok selama pemerintah gelar GPM atau gelar pasar murah. Baik Zuhal, silakan untuk informasi selengkapnya. Baik Wina, terima kasih. Pendengar, kali ini informasi dari Kota Cantik Palangkaraya di mana pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah, Elvian Syah, meminta masyarakat agar tidak khawatir terhadap kenaikan harga sebagian bahan pokok, di mana pemerintah rutin menggelar gerakan pangan murah dengan harapan masyarakat dapat terbantu dan mendapatkan sembako dengan harga terjangkau. Selengkapnya, kita akan dengarkan laporan dari Edi Suroso. Komoditi yang mendapat subsidi antara lain beras karau sebesar Rp6.000 per kilogram, beras pulen Rp4.000 per kilogram. Masyarakat diminta tidak panik berlebihan manakala adanya kenaikan bahan pokok di pasar tradisional karena pemerintah daerah, baik provinsi dan kota maupun kabupaten, rutin mengadakan gerakan pangan murah sebagai upaya menstabilkan bahan pokok. Hal ini diungkapkan PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah, Elvian Syah. Ia menjelaskan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat sebagian besar ada dijual di acara GPM. Bahkan per item barang seluruhnya mendapatkan subsidi dari pemerintah mulai dari Rp2 sampai Rp10.000 sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam membeli. Jadi terhadap harga pasar yang hasil pencatatan numerator kita yang kemarin, karena setiap hari kita pencatatan numerator selalu ada. Dan karena ini sebagaimana arahan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Sugianto Sabran kepada kami
agar jangan lengah dengan harga di pasar, apalagi ini saat ini menjelang hari Natal dan Tahun Baru, hari besar keagamaan. Kami harus melaksanakan sesuai dengan tusi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi untuk melaksanakan gerakan pangan murah. Dan terakhirnya adalah harapannya adalah untuk keberkahan bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Ia pun tidak menampik bahwa sebagian komoditas mengalami kenaikan jelang Nataru, seperti halnya cabai yang saat ini sudah mencapai Rp80.000 per kilo. Kemudian harga bawang juga sudah tembus di angka Rp60.000, sehingga masyarakat otomatis akan terbebani. Namun di saat bersamaan, pemerintah daerah hadir memberikan solusi cepat dengan cara digelarnya Gerakan Pangan Murah atau GPM. Dengan selisih harga dibanding pasar mencapai Rp10.000, lumayan dapat menghemat belanja masyarakat. Terpisah, salah satu warga Palangkaraya, Indarti, mengaku terbantu digelarnya Gerakan Pasar Murah oleh Dinas Ketahanan Pangan. Menurutnya sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur dijual dengan harga murah dibandingkan pasar. Sangat senang sekali karena bisa membantu untuk kebutuhan kami sehari-hari. Jadi dengan harga ada pasar murah ini harga kan agak murah sedikit dibandingkan harga pasar. Jadi kebutuhan kami bisa tercukupi. Beli apa aja Bu? Beli nugget, tepung terigu sama sirup. Iya, sama nugget dibandingkan dengan harga di pasar murah ini. Ia berharap pemerintah lebih sering menggelar kegiatan semacam ini sebab masih banyak masyarakat di luar belum mendapatkan akses informasi kalau perlu menyasar ke perumahan padat penduduk. Sementara itu, komoditas yang disediakan pada GPM antara lain beras, gula, bawang, minyak goreng, telur, ikan patin, dan sejumlah makanan tradisional dari UMKM. Untuk harga beras 5 kg merek SPHP dijual Rp60.000. Edi Suroso melaporkan. Ya, demikian laporan dari rekan Edi Suroso. Kami kembalikan kepada Wina di Nunukan. Baik, terima kasih rekan Muhammad Zuhal dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Baik, pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya, siapa di sana? Ya, ada Auliana, rekan Wina. Baik, rekan Auliana di sana, apa kabar Auliana sore ini? Iya, kabar baik tentunya rekan Wina. Banjarmasin? Aman. Banjarmasin sore hari ini terlihat berangin dan mendung ya. Kayaknya gitu harus ya. siap-siap nih yang mau malam mingguan nih, kayaknya bisa memperhitungkan nih ya. Semoga yang ada acara tidak batal seperti itu ya, persiapan-persiapan. Amin, betul, baik. Baik Auliana dari Banjarmasin, informasi apa yang telah disiapkan sore ini? Baik, rekan Wina, dari Kota Seribu Sungai ada informasi halte integrasi 0 km diresmikan. Baik, Auliana silakan laporan singkatnya. Baik, terima kasih rekan Wina di Nunukan. Pendengar dan pemirsa, halte integrasi 0 km di Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin tahap 2 akhirnya diresmikan oleh Wali Kota Banjarmasin kemarin. Halte ini merupakan pengerjaan tahap kedua setelah sebelumnya dibangun shelter integrasi di kawasan yang sama pada tahun lalu. Berikut laporan Juma Muhammad. Ini kawasan yang selama 2 tahun ini dibenahi dengan sangat baik oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, tentunya dengan Halte integrasi 0 km di Jalan Jenderal Sudirman kini sudah bisa dinikmati warga Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menuturkan jika pembenahan selama 2 tahun oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin di kawasan tersebut menandakan semakin matangnya infrastruktur transportasi di Kota Seribu Sungai. Apalagi keberadaannya strategis di kawasan 0 km Kota Banjarmasin dan Provinsi Kalsel sehingga bisa dimanfaatkan oleh warga kota. Makanya itu hadirnya halte integrasi ini menjadi sejarah baru untuk pengembangan transportasi di Banjarmasin.
Pasalnya halte ini juga mengintegrasikan angkutan sungai seperti kelotok, kapal kecil speedboat, dan longboat sampai angkutan darat. Kawasan yang selama 2 tahun ini dibenahi dengan sangat baik oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, tentunya dengan Dinas Perhubungan Provinsi juga, dan dari Balai Transportasi Darat, sehingga kawasan integrasi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan warga Kota Banjarmasin. Keberadaannya sangat strategis, yaitu di titik 0 km. Integrasi ini adalah dari sungai ke darat atau dari darat ke sungai. Diketahui halte integrasi 0 km di Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin menjadi area drop atau turun penumpang bus. Sedangkan bangunan sebelumnya yang selesai lebih dulu menjadi tempat naik penumpang. Pada bangunan tahap kedua ini juga dilengkapi bermacam fasilitas seperti musola, toilet, parkir sepeda dan motor, jalur pejalan kaki, serta ruang khusus bagi pelaku usaha UMKM. Nur Laila warga Banjarmasin pun merasa bersyukur karena adanya tambahan fasilitas di halte integrasi 0 km. Selain memberikan rasa nyaman bagi penumpang, keberadaan fasilitas tersebut juga dapat memancing warga lainnya untuk beralih menggunakan transportasi umum. Bagus saja, jadi kan nyaman. Kalau anak kami kan nyaman, ada WC-nya gitu. Nah, ada musalahnya juga kan aku lihat tadi tuh. Sebelumnya masih kira kawal pulang? Sebelumnya nggak ada lah. Mungkin apalagi yang ingin ditambahkan saya apa masukan dari warga? Fasilitas apa lagi yang biar mau? Itu Jepang kolonnya bagus saja tuh, sudah cukup aja lah. Ya, Dirawat aja. Dirawat aja lah. Bagus saja tempatnya. Dengan adanya fasilitas tersebut, maka pengguna sepeda dan motor bisa menitipkan kendaraan mereka sebelum melanjutkan menggunakan transportasi umum, baik itu Trans Banjarbakula ataupun Trans Banjarmasin. Setidaknya sudah ada 5 moda transportasi darat yang juga bisa diakses, yakni Trans Banjarmasin 4 koridor, bus Banjarbakula, teman bus sebanyak 2 koridor, kemudian juga sampai ke kawasan bandara hingga Kabupaten Tanah Laut dan transportasi online. Juma Muhammad melaporkan. Baik, rekan Wina, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda rekan Wina di Nunukan. Terima kasih rekan Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Sabtu 21 Desember 2024. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Lintas Banjar Nusantaraya.